Baik, Pak. Oke. Keluarga Indonesia bahagia. Ya, selamat berjumpa dalam program Keluarga Indonesia Bahagia. Ini saya sebutnya edisi spesial. Kenapa edisi spesial? Tamunya dan topiknya yang spesial, dan kita akan berbicara malam ini ya tema yang menjadi banyak pertanyaan, di mana saya kalau harus jujur, walaupun banyak orang menyebut saya itu pakar keluarga, tapi ada areal-areal yang saya kadang menjawab itu tidak dengan keyakinan penuh, seperti kalau ditanya misalnya soal kepastian keselamatan gitu kan, yakin gitu begitu kasus. Nah, maka malam ini saya menghadirkan yang tentunya saya tidak perlu perkenalkan karena sudah sangat terkenal. Siapa dia? Ya, Bapak Esra Soru, ya, salah satu teolog Indonesia. Selamat malam Pak Esra. Ya, selamat malam Pak Jarod, senang bisa ngobrol sama Pak Jarod malam ini. Ya, saya juga senang karena saya sudah lama mengenal Bapak sejak kita sama-sama sebenarnya ada di narasumber mengisi program live channel, lalu sama-sama juga ke Pijar TV. Iya. Tapi kadang sama hamba Tuhan itu malah nggak pernah ketemu. Iya. Bahkan dengan gembala di mana saya datang khotbah, dia mungkin lagi khotbah ke gereja lain gitu. Jadi sama pembicara ini kadang nggak ketemu. Tapi jujur selama pandemi ini ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Ya, karena kan orang kebaktian di rumah, termasuk saya. Dulu kan suami istri misalnya, suaminya ke gereja A katakan, istrinya pengen gereja B, suaminya nggak boleh gitu, atau kebalikannya. Nah, tiba-tiba kan kita ibadah di rumah gitu ya, lalu suaminya di kamar atas, istri di kamar bawah, mereka nggak tahu yang diakses istri suami itu channel yang mana. Yang pasti kalau dia lihat kebaktian atau dengar khotbah 10-15 menit bosan, dengan cepatnya dia ganti channel. Nah, jujur itu termasuk yang terjadi di keluarga saya. Nah, dimulai dengan 3 bulan lalu mertua saya, dia seorang berpuluh-puluh tahun melayani sebagai seorang gembala, udah pensiun. Itu mulai setiap hari yang didengarkan Pak Esra Soru. Lagi makan pagi ngomongin Pak Esra, makan malam ngomongin Pak Esra lagi. Sampai akhirnya istri saya penasaran, ikut dengerin pelajarannya Pak Esra. Setiap hari bisa 2 sesi, 3 sesi. Nah, saya sendiri terus terang emang sibuk ngajar orang lain. Tapi itu membuat saya ketika mendengar beberapa bagian, nggak semuanya saya dengarkan, tapi wah ini Bapak memang teolog yang saya harus mengakui ya. Bahkan saya menjadikan Bapak sebagai rujukan untuk beberapa hal yang saya anggap Bapak menjawab dengan Alkitabiah. Jadi dan itu bukan bidang saya. Jadi misalnya kalau keluarga itu bidang saya. Tapi kalau udah bidang dogma, orang nanya saya, udah langsung tak kasih copy linknya. Dengerin Pak Esra. Loh Pak, kan dia bukan GBI atau bukan karismatik. Udah, yang benar yang itu saya bilang. Ya, Tuhan. Oke, itu saya sendiri juga sudah ya tahu Pak Jarod lama karena dulu pernah diundang jadi pembicara di sekolah teologi kami yang di Malang, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Walaupun saya waktu itu nggak hadir, nggak hadir full karena saya akhirnya datang belakangan. Karena itu kami sudah tidak di kampus, jadi kami datang belakangan. Wah ini setelah itu tahu nama Pak Jarod dari situ, lalu setelah itu ya di perpustakaan saya ada beberapa buku Pak Jarod ya tentang keluarga, juga tahu Happy Holy Kids. Bahkan beberapa tahun yang lampau tuh sempat terpikir begitu saya bangun pelayanan di Kupang, apakah saya hubungi beliau untuk Happy Holy Kids kan? Tapi nggak tahu channelnya bagaimana untuk menghubungi ya. Akhirnya ya puji Tuhan sampai hari ini bisa ketemu. Haleluya. Ya. Nah, Pak, kita mau bicara topik yang sangat spesifik ya, yaitu perceraian. Jadi kalau parenting, pernikahan, komunikasi, ya kan jujur ya, atau saya nggak perlu Bapak.
Tapi begitu bicara perceraian, memang perdebatan atau beda pendapatnya itu cukup tajam. Tapi saya sendiri tadi saya bilang, saya sampai kadang-kadang ada pada titik yang saya khawatir dengan diri saya jangan sampai ngajar salah. Saya butuh referensi. Karena itu beberapa pertanyaan yang sering saya jumpai, ini saya tanyakan kepada Bapak, yang dalam arti saya sudah dengan kualifikasi Bapak, ini akan saya jadikan istilahnya tuh, saya sepertinya akan sependapat dengan Bapak, walaupun Bapak belum berbicara. Kalau toh berbeda, mungkin saya akan memberikan insight saya, tapi saya tidak berpikir untuk hal itu. Saya akan bertanya, nah, mengenai perceraian. Perceraian ini kalau firman Tuhan yang mengajarkan Tuhan membenci perceraian, bercerai itu dosa, jangan bercerai, ya sama dengan jangan membunuh, itu boleh dikatakan sudah pasti, ya semua gereja sepakat. Nah, tetapi begitu masuk kasus dan kasus didekati dengan ayat, nah mulai ada perbedaan. Maka pertanyaan saya yang pertama, firman Tuhan berkata bahwa orang tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Nah, di sini aja sudah mulai berbeda gitu. Kecuali zina yang mana dulu? Nah, saya ingin tahu dari Pak Isra, kan teolog, pasti kuat dari segi bahasa asli, akar kata, konteks pada zaman itu atau perikop itu. Silakan Pak Isra. Oke, jadi memang Alkitab jelas bicara bahwa Allah tidak menyukai perceraian atau tidak menyenangi bahkan membenci perceraian. Kita bisa lihat bahwa memang Alkitab menentang perceraian itu bisa dari hal-hal yang dikatakan oleh Paulus. Paulus sendiri dalam beberapa ayat misalnya ya dia menyatakan bahwa dia sama sekali tidak menyetujui terjadinya perceraian. Kalau kita misalnya melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ya. Saya tunjukkan ayatnya. Ya, dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, 10, 11, seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Saya kira itu jelas, Paulus tidak menyetujui perceraian, tapi bahkan dalam kasus yang khusus, seperti misalnya ada 2 orang non-Kristen. 2 orang non-Kristen menjadi suami istri, dan di tengah jalan salah satu menjadi Kristen, dan yang non-Kristen itu tidak mau bercerai, itu pun tidak boleh diceraikan. Ya, tidak boleh diceraikan, dan itu nampak di dalam 1 Korintus 7, 12, 15. Ya. Ada kata-kata, jangan saudara itu menceraikan dia. Ayat 13 juga, janganlah dia menceraikan laki-laki itu. Jadi sepanjang yang non-Kristen itu masih mau hidup bersama, tetap tidak boleh cerai. Dan berarti inisiatif menceraikan tidak boleh dari orang percaya? Ya, kalau memang pihak yang tidak percaya itu karena pasangannya sekarang menjadi Kristen dan dia tidak bisa terima dan dia mau ceraikan, ya apa boleh buat. Ya. Tapi yang di sini dia tidak boleh, sepanjang pasangan yang tidak percaya itu tetap mau tinggal bersama, tidak boleh cerai. Ya. Nah, lalu kalau kita lihat juga di pasal 12 ayat 15, ya, kalau orang itu tidak beriman itu mau bercerai, biarlah dia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Nah, jadi dengan kata lain di sini Paulus memang sangat berpegang teguh bahwa perceraian tidak boleh dilakukan. Juga dalam pasal 7 ayat 39 1 Korintus dia bilang istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, dia bebas untuk kawin dengan siapa saja. Jadi jelas bahwa dari sisi Paulus, ajaran Paulus memang menekankan tidak boleh bercerai. Nah, dari Yesus juga kita terkenal ayat terkenal, yaitu yang apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya. Sama juga dengan Markus pasal 10 ayat 9, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Boleh ayat ini sama. Di sini nggak, Pak? Ya. Boleh saya stop sampai di sini nggak? Oke. Oke. Lalu ada yang bertanya begini, Pak. Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lalu ada yang tanya sama saya begini, Pak Jarod,
saya ini nggak dipersatukan sama Tuhan, Pak. Saya dipaksa kawin sama orang tua saya, dan orang tua saya tidak seiman, Pak. Jadi saya ini dipersatukan setan lewat orang tua saya. Berarti saya boleh bercerai, Pak. Ya, memang kita bisa cari alasan banyak, tapi kan memang pada akhirnya kalau kita kembali pada konsep bahwa tidak ada sesuatu terjadi di bawah kolong langit ini tanpa kehendak dari Tuhan atau tanpa izin dari Tuhan. Ya misalnya bisakah orang mati karena serangan kuasa gelap? Bisa, kalau Tuhan izinkan. Ya. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, tidak bisa terjadi. Jadi kalau sampai dia menikah dengan orang hasil paksaan, apakah bagaimanapun, tapi tetap itu terjadi. Dan kalau itu terjadi dan sudah masuk dalam sebuah pernikahan yang resmi, dari kacamata providensi Allah, kita menganggap bahwa itu dipersatukan oleh Allah. Ya. Nah, dan ini di dalam Markus pasal 10 ayat 6 ini sebab pada awal dunia. Ini tidak ada di versi Matius. Sebab pada awal dunia. Berarti memang ini sejak dari awal konsepnya Allah itu adalah tidak boleh ada perceraian. Ya. Nah, lalu dari Musa, di Ulangan pasal 24 itu ada kata-kata dia menulis surat cerai, menyerahkan ke tangan perempuan itu. Lalu ada orang yang mengartikan bahwa dengan kata lain, Musa menyetujui terjadi perceraian. Karena boleh menulis surat cerai. Tapi kalau kita lihat konteksnya, ini bukan soal Musa mengizinkan, tapi waktu itu dibawa kepada Tuhan Yesus, mereka pakai Tuhan Yesus, kasus Musa sebagai dasar. Musa memerintahkan memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya. Tapi Yesus membantah itu, tidak. Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tapi sejak semula tidak demikian. Kita bisa lihat bahwa ada hal-hal yang sebenarnya Tuhan tidak kehendaki, tapi Tuhan bisa keluarkan aturan supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk. Misalnya gini, kecualian. Kita kan tidak boleh saling memperbudak. Tapi dalam kenyataannya di awal-awal masa gereja, perbudakan itu sesuatu yang umum. Bahkan termasuk di kalangan orang Kristen. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diizinkan, maka keluarlah aturan tentang bagaimana budak bersikap kepada Tuhan, bagaimana Tuhan memperlakukan budak. Seperti dalam Efesus 6 ini. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Ayat 9, kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Ini tidak boleh berarti bahwa Alkitab mendukung terjadinya semacam perbudakan. Tidak. Tuhan tidak menghendaki ada perbudakan, tapi perbudakan sudah terjadi. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk, maka dikeluarkanlah aturan-aturan semacam itu. Nah, itu kasus Musa seperti itu, bahwa Tuhan tidak menghendaki, Musa tidak menghendaki perceraian. Tapi perceraian sering terjadi. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka lalu diberikan aturan harus berikan surat cerai. Ya. Nah, lalu kita juga lihat ayat terkenal ya, aku membenci perceraian. Nah, jadi sampai di situ memang seperti Pak Jarod bilang, semua kita setuju. Ya. Tapi mulai masuk pada kasus ini, saya sendiri berpandangan bahwa memang sekalipun ada begitu banyak ayat dengan kuat menentang perceraian, tapi ada perkecualian yang diberikan. Ya. Dan inilah yang nampak dalam Matius 5:32. Setiap orang menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, dia berbuat zina. Lalu yang lebih kuat juga adalah pasal 19 ayat 9. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Nah, adanya kata-kata kecuali karena zina di tengah, ini agak membingungkan. Ini agak membingungkan sehingga kalau kita copot, dia taruh di bawah, mungkin bisa lebih dimengerti. Setiap orang yang menceraikan istrinya, dia menjadikan istrinya berzina. Siapa yang kawin dengan perempuan diceraikan, dia berbuat zina kecuali karena zina. Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina kecuali karena zina. Adanya kata kecuali itu membatalkan apa yang dikatakan di atas. Jadi gini, kalau saya bilang begini, semua orang tidak boleh masuk ruangan ini kecuali baju kuning. Kecuali penghuni. Kecuali baju kuning, saya boleh. Kecuali baju kuning. Artinya, kalimat pertama, tidak boleh ada yang masuk ruangan ini, tidak berlaku lagi bagi yang baju kuning. Nah, maka sama dengan hal ini. Kecuali karena zina, maka apabila terjadi zina, maka kalimat yang di atas ini tidak berlaku. Boleh cerai, boleh kawin lagi.
Ya, begitu ini. Itu makna perkecualian. Ya. Nah, jadi saya mungkin kasih gambaran supaya dimengerti. Kalau misalnya A dengan B ini adalah suami istri. Terus mereka dua berpisah, cerai. Ya. Dan rumah tangganya hancur. Ini mereka cerai biasa. Bukan karena kasus zina. Maka waktu A menikah dengan C, B menikah dengan D, dua kasus ini zina. Ya. Apabila terjadi perceraian dan pernikahan kembali, maka itu adalah perzinahan. Tapi kalau kasusnya A dan B ini adalah suami istri, lalu A ini pergi berzina, dan karenanya mereka bercerai. Mereka bercerai, lalu B menikah dengan D. Ini bukan zina. Dengan kata lain, karena perceraian itu terjadi karena zina. Okay. Ya, karena zina. Okay. Nah, mungkin hal yang kita perlu sampai kepada apa yang tadi Pak Jarod tanyakan itu adalah, nah terus di sini kita bisa melihat bahwa zina, ada kata-kata kecuali karena zina. Nah, zina yang mana yang dimaksudkan di sini? Ya, itu dia. Nah, kalau kita melihat ini penting karena ada Matius 5 ayat 28 yang bilang barang siapa melihat seorang perempuan, ya, nah lalu dia telah dan mengingininya, dia telah berzina dalam hatinya. Nah, tidak bisa yang zina yang dimaksudkan kalau kita melihat bahasa Yunani yang dipakai untuk zina di Matius 5 ayat 28 untuk zina dalam hati, dengan kata Yunani yang dipakai untuk zina di dalam Matius pasal 5:32 dan 19 ayat 9 ini tidak sama. Ya, tidak sama, dan karenanya tidak bisa diartikan bahwa asal zina dalam hati itu bisa dasar perceraian, tidak bisa. Karena apa? Karena kalau cerai diizinkan pada saat terjadi zina dalam hati, maka semua perempuan bisa menceraikan suaminya. Ini bahaya, ya. Karena ya, apalagi kita tentu Pak Jarod tahu secara psikologis bahwa ya seringkali orang laki ini melihat yang cantik, yang manis, dia gampang sekali tergoda. Ya. Nah, kalau dia sudah berzina dalam hati dan itu jadi dasar cerai, bisa semua orang menjadi perempuan menceraikan suaminya. Ya. Kedua, Matius 19 ayat 9 dan Matius 5:32 itu mengatakan perzinahan. Dia tidak mengatakan perzinahan dalam hati. Ya. Ya. Ketiga, perzinahan dalam hati itu kan tidak bisa dibuktikan. Ya, kalau saya dituduh oleh istri saya bahwa saya sedang berzina dalam hati, dia bisa buktikan apa yang ada dalam hati saya, apa yang ada dalam pikiran saya. Nah, ini susah. Kalau tidak bisa dibuktikan, bagaimana bisa dijadikan alasan untuk menceraikan? Oke. Ya, dan saya kira yang paling kuat adalah bahwa dalam Matius 5 ayat 32, 19 ayat 9 itu kata Yunani yang dipakai itu adalah kata porneia, yang memang dari sekian ahli bahasa Yunani mereka menekankan bahwa dari porneia itu yang ditekankan itu adalah sifat fisik dari perzinahan. Dibandingkan dengan Matius 5 ayat 28 yang menggunakan kata moikeia. Jadi dari perbedaan kata itu memang harus diartikan bahwa perzinahan yang menjadi dasar dari diperbolehkannya perceraian itu hanya perzinahan fisik. Hanya perzinahan fisik, itu pun bukan isu-isu, bukan kabar burung. Bukan menuduh. Harus bisa dibuktikan. Ada saksi, ya. Ada saksi. Kalaupun betul-betul terjadi perzinahan, tapi tidak bisa dibuktikan, tidak ada saksi, itu tidak bisa jadi dasar. Ya. Dan satu hal yang kita perlu tekankan di sini adalah bahwa bercerai karena zina itu bukan keharusan. Ya, jadi jangan berpikir bahwa kalau sudah berzina harus cerai, tidak. Karena ada alternatif yang lebih baik. Ya, diizinkan bukan diharuskan. Jadi ini dalam kasus misalnya kalau ada suami zina, lah saya datang dan saya minta supaya suaminya bertobat, istrinya ngampuni, mau ngampuni, ya. Ini mau bertobat. 3 bulan kemudian suami zina lagi, ya. Lalu saya minta suaminya bertobat, istrinya ngampuni. 3 bulan kemudian suami zina lagi, istri ngampuni, suami bertobat. 3 bulan kemudian zina lagi. Terus-terusan seperti itu. Tidak pernah ada pertobatan. Dan istri, misalnya dalam hal itu dia menggugat cerai, dia tidak dipersalahkan. Karena
ingat bahwa yang berhak menceraikan ini bukan pihak yang berzina. Pihak pasangan. Jadi kalau saya yang berzina terus saya yang minta cerai, ya dosanya 2 kali dong. Sudah berzina cerai lagi. Ya, jadi hanya pihak korban yang diizinkan, bukan diharuskan. Jadi itu dari kata Yunani harus merujuk pada anfis. Ya. Oke, nah mungkin saya... kira-kira itu pendapat saya. Oke, bentar ini. Ya. Nah, saya membaca Matius 5:32 tadi kan kecuali karena jinah itu kan porneia. Ya, dalam arti kan sebenarnya, ini kalau salah ya mohon dikoreksi, itu kan sebenarnya kan, makanya saya sering menggunakan referensi King James, di mana di King James terjemahnya adalah sex immorality. Ya. Atau berarti kebejatan seksual. Sehingga saya sering mengartikan bahwa kecuali karena jinah itu, kalau misalnya pasangannya berjinah, selingkuh, lalu minta ampun, tidak boleh diceraikan. Bahkan termasuk yang, misalnya istri saya berjinah, tapi dia minta ampun. Saya tidak boleh menceraikan, karena kalau dia minta ampun, berarti dia sadar itu dosa. Kalau orang sadar itu dosa, berarti bukan sex immorality, bukan bejat. Dia jatuh dalam dosa. Orang jatuh dalam dosa harus diampuni. Kecuali kalau tadi Pak Isra Soru tadi kan bilang misalnya 3 bulan selingkuh lagi, diampuni lagi, 3 bulan selingkuh lagi. Menurut saya kalau tiap bulan itu bejat itu udah. Dia berzinah tiap bulan, berarti kan bejat. Tapi kalau kasus bahkan ada bukti pun, tapi dia minta ampun, kok saya berpikir bahwa itu mestinya diampuni, karena dia jatuh dalam perzinahan, bukan sex immorality seperti pengertian sex immorality, Pak Isra. Memang kalau kita melihat kata Yunani, dia hanya mengacu kepada perzinahan dari kata porneia itu. Memang itu mempunyai makna yang banyak. Saya kira kalau pendekatan biblikal, maka memang itu adalah hak dari pihak korban untuk menceraikan. Tapi kalau kita lihat itu dari sudut pandang konseling, maka memang kita apalagi kita sebagai hamba Tuhan, memang itu perceraian bukan menjadi pilihan pertama. Ya, sehingga sedapat mungkin kalau saya akan berusaha sekuat tenaga supaya pihak yang berzina itu memang menyadari kesalahannya, bertobat, dan pihak yang pasangannya itu mau mengampuni, mau mengasihi, karena ini toh dia punya kelemahan yang bisa jatuh. Jadi tergantung dari sudut pandang mana, ya. Kalau dari sisi teologisnya ya seperti tadi, tapi dari sisi konseling, apalagi Pak Jarod yang pelayanan keluarga, dan saya juga sebagai gembala jemaat tentu juga kadang-kadang terlibat dalam kasus seperti ini dengan pihak keluarga jemaat, maka memang perceraian itu sama sekali dibuang dari alternatif pertama yang kita hadapi. Ya. Nah, itu sebagai jalan terakhir. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Saya beranjak dengan King James, ya mungkin ya sebenarnya bisa bahasa asli dan King James. Bagaimana juga porneia sama King James diterjemahkan adalah sex immorality, yang saya pahami sebagai kebejatan seksual. Nah, kalau berbicara kebejatan seksual, maka saya mencoba mencari referensi di Perjanjian Lama. Apa saja yang disebut dengan kebejatan seksual adalah orang tua dengan anak. Anak dengan orang tua, istri bapaknya, karena zaman dulu poligami, sehingga disebut istri bapaknya, bukan ibunya. Itu kebejatan seksual juga, dalam arti incest. Lalu apabila orang berdiri di depan binatang, lalu berkelamin, itu juga disebut sex immorality, kebejatan seksual. Apabila laki tidur dengan laki seperti perempuan, itu juga kebejatan seksual. Ya, perempuan dengan perempuan juga kebejatan seksual. Jadi, incest, homo, lesbi, dengan binatang, ini jenis-jenis kebejatan seksual. Nah, kalau saya bawa pengertian ini ke dalam Matius 5:32, orang tidak boleh bercerai kecuali karena bejat seksual, maka kalau pasangannya bejat seksual dalam kelompok ini, lalu orang bertanya, gitu ya, termasuk kepada saya, dan saya ini nanya juga ke Pak Isra, gitu ya. Homo, Pak, pasangan saya lesbi, Pak, gitu. Berarti saya boleh dong bercerai? Oke, kata porneia tadi itu juga memang dipakai. Nah, misalnya dalam Yudas ya, Yudas ayat 7 ya, sama seperti
Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya dengan cara yang sama melakukan percabulan. Nah, itu dia pakai kata itu. Percabulan itu, yang apa yang dimaksudkan dengan percabulan itu dijelaskan selanjutnya, yaitu mengejar kepuasan-kepuasan tak wajar. Nah, ini kelihatannya adalah homoseks. Yes. Ya, kita juga lihat kalau referensi di Perjanjian Lama kami pakai mereka, itu kelihatannya adalah dosa seks. Tapi percabulan di sini dia menggunakan kata Yunani ekporneo. Jadi akar katanya sama. Ya. Lalu kalau kita misalnya lihat referensi dalam 1 Korintus 5 ayat 1, ya, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, itu kata Yunaninya juga sama, porneia. Oke, cabul ya. Dan percabulan yang begitu rupa, percabulan macam apa? Itu dijelaskan di bagian akhir, yaitu bahwa ada dengan istri ayahnya. Nah, kalau begitu di sini kita memang bisa melihat bahwa memang porneia itu adalah kata Yunani yang dipakai cukup luas, baik termasuk dalam perzinahan fisik, juga di dalam homoseks, incest, dan sebagainya. Nah, sekarang kalau memang seperti itu, mungkin kita sekarang bisa lihat, kita sekarang heboh-hebohnya juga dengan LGBT. Ya. Menurut saya begini, mungkin kita harus melihat kasus dulu, kecenderungan seksual, orientasi seksual. Okay. Jadi, orang yang punya orientasi seks terhadap sesama jenis, tapi dia bisa saja sudah masuk ke dalam pernikahan. Ya, jadi, si laki sudah menikah dengan si perempuan, tapi si laki itu ternyata dia punya orientasi seks terhadap sesama laki. Ya. Atau juga perempuan punya orientasi. Nah, kalau dia hanya sebatas orientasi dan mereka sudah terikat dalam suatu pernikahan, dia memang punya orientasi terhadap sesama jenis, tapi dia bisa menguasai sehingga tidak pernah terjadi hubungan seks sesama jenis. Itu tidak boleh diceraikan. Sama sekali tidak boleh. Itu memang menjadi problem keluarga. Alternatif pemulihan itu bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Karena itu tidak bisa hanya karena dia punya kecenderungan atau orientasi seks seperti itu lalu diceraikan. Nah, itu beda kasus dengan kalau dia memang punya orientasi seks kepada sesama jenis dan dia melakukan itu. Terus, maka dia sudah berhubungan seks dengan sesama jenis. Maka sebenarnya kalau tadi kasusnya perzinahan yang normal saja, ya, itu menjadi dasar perceraian. Apalagi ini sudah sudah perzinahan sudah tidak normal, ini double 2 kali nih, ya. Dapat poin ya, dapat poin. Jadi normal aja, lagi gitu ya. Nah, kalau saya ini Cina yang normal itu saya masih kategorikan, saya ngajar itu nggak boleh Pak Isra. Jadi kalau yang Cina normal itu saya mengajarkan bertobat, boleh, ampuni gitu. Begitu yang tidak normal baru boleh. Itu selama ini saya karena mengacu porneia, sex immorality, dan percabulan atau porneia yang digunakan tadi yang di beberapa ayat yang lain yang berkonotasi pada yang tidak wajar itu kalau selama ini saya ngajarnya. Nah, kalau dalam kasus-kasus seperti binatang dengan binatang, nah ini memang kasus juga kelainan seks, tapi saya memang mempertimbangkan ini ya. Memang kalau sampai terjadi hubungan seks dengan binatang, apakah itu bisa diceraikan? Nah, begini, kita mungkin perlu mengerti mengapa sampai kok terjadi perzinahan fisik, Tuhan mengizinkan terjadi perceraian. Ini karena pada waktu Tuhan memberkati seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dikatakan keduanya menjadi satu daging. Nah, keduanya menjadi satu daging. Nah, pada saat terjadi perceraian, maka si pasangan yang satu ini, dia berzina dengan perempuan lain yang bukan istrinya, maka dia otomatis menjadi satu daging dengan perempuan lain itu. Nah, itu dinyatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia?
Sebab demikian kata Nats, keduanya menjadi satu daging. Nah, jadi kalau saya dengan istri saya ini sudah satu daging, lalu saya pergi dengan perempuan lain, nah ini membuat saya menjadi satu daging dengan sana. Jadi akhirnya sebenarnya begini, yang menghancurkan keluarga itu bukan perceraian. Yang menghancurkan keluarga itu perzinahan. Perceraian itu hanya akibat dari kehancuran akibat perzinahan. Nah sekarang, kalau saya pergi zina dengan perempuan lain, saya menjadi satu daging dengan perempuan itu. Kalau saya hubungan seks dengan binatang, apakah saya menjadi satu daging dengan binatang? Nah ini jadi sulit. Kalau kita anggap bahwa ini satu daging dengan binatang, maka itu bisa menjadi perceraian. Tapi kalau itu, dan masalahnya Alkitab memang melarang terjadi hubungan seks dengan binatang, tapi tidak pernah dikatakan bahwa orang yang aneh seperti itu menjadi satu daging dengan binatang. Sehingga dalam kasus itu, menurut saya itu memang sebuah kelainan seks, tapi tidak bisa dijadikan dasar untuk bercerai. Mengapa bercerai? Karena ini sudah mengkhianati pernikahan dengan satu daging dengan pihak lain. Nah, apakah saya dengan binatang, saya jadi satu daging dengan binatang? Tapi kan itu masuk dalam kebejatan seksual, sex immorality. Jadi masuk dalam perkecabulan tadi. Kan orang tidak boleh bercerai kecuali bejat seksual. Nah, di dalam bejat seksual itu kan ada daftarnya. Di antaranya seks dengan binatang. Ya, nah hanya kalau kita, makanya tapi kan kita harus melihat bahwa, nah sekarang gini misalnya adalah kalau orang, misalnya dia melakukan fantasi seks sedemikian rupa, nah itu juga lalu akhirnya misalnya dengan melihat film porno dan lain sebagainya untuk melampiaskan, itu juga hal yang sebenarnya pelanggaran seksual juga. Tapi apakah itu menjadi dasar bagi perzinahan untuk perceraian? Jadi saya kira harus dimengerti bahwa itu memang karena menjadi satu daging itu. Itu ya dengan pihak partner zina itu yang menyebabkan terjadi. Tapi dalam hal ini juga memang saya seperti bilang tadi, apakah memang dengan satu daging dengan binatang atau tidak, itu juga masih saya kira tidak ada ahli ya yang membicarakan masalah ini. Ya, apakah satu daging. Jadi dalam hal seperti itu ya saya lebih memilih, kan ini kalau kita belum jelas dengan sesuatu, lebih baik kita jangan daripada tahu-tahu lakukan dan salah. Oke. Ya, lebih baik sarankan bertobat, pelayanan pelepasan ya. Wah, kan nggak ada yang tidak bisa sembuh dalam nama Yesus. Lepas dalam nama. Amin. Saya masuk ke pertanyaan berikutnya. Saya kan ya anak-anak saya itu di luar negeri, jadi kadang saya tuh bincang-bincang dengan mereka. Dan mereka pernah ke gereja-gereja yang istilahnya itu gereja-gereja gaya baru lah gitu, sehingga perceraian itu begitu mudah. Nah, terus akhirnya saya penasaran. Saya tanya, gerejamu tuh pakai Alkitab apa? Nah, ternyata Net Bible. Nah, Net Bible ini dalam Matius pasal 5 ayat 32, orang tidak boleh bercerai kalau yang King James except for sex immorality, maka ternyata di Net Bible ini except immorality, kata seksnya hilang. Jadi orang boleh bercerai kalau karena immoralitas. Wah, ini menjadi luas sekali kalau begitu, makin istilahnya izin bercerainya, kecualinya itu menjadi lebih banyak sehingga begitu mudahnya bercerai. Makanya gereja-gereja di luar negeri, gereja-gereja yang saya sebut dengan gaya baru atau gereja baru yang lebih banyak menggunakan humanisme, ya KDRT boleh cerai, ini boleh cerai. Ini Pak Esra gimana nih Pak nih? Saya kira memang itu kan kembali pada masalah terjemahan. Nah kalau dia terjemahan begitu, artinya terjemahan Net Bible itu untuk kata pornia itu menjadi terjemahan yang lemah. Ya. Nah terjemahan yang lemah lalu akhirnya memperluas perkecualian itu kepada ya seperti KDRT dan lain sebagainya. Kalau begitu saya tidak setuju. Karena kandungan kata pornia itu tidak bisa hanya menjadi sesederhana seperti yang dalam terjemahan Net Bible. Ya. Maka saya tetap konsisten bahwa hanya kasus perzinahan fisik saja, ya, tidak bisa diluaskan kepada kasus-kasus, misalnya kasus-kasus morality yang lain, ya, seperti KDRT. Nah, kenapa? Memang, ya mungkin saya tambahkan sedikit saja bahwa kita kalau melihat di dalam Alkitab itu memang ada prinsip-prinsip yang umum.
tapi ada perkecualian-perkecualian yang diberikan. Banyak hal ya yang selalu. Ya, semua manusia berdosa. Benar, ya benar. Tapi ada perkecualiannya, yaitu manusia Yesus Kristus. Yes. Semua orang harus mati, tapi ada perkecualian. Ternyata Elia naik hidup-hidup ke surga. Semua manusia mati satu kali saja dalam Ibrani 9 ayat 27. Tapi kan perkecualian bagi yang mengalami mujizat kebangkitan. Harus bangkit lagi. Ya, dia mati loh, bangkit lagi, mati lagi, dia 2 kali. Ya. Orang kalau sudah mati, sudah pergi ke sana surga atau neraka, nggak bisa keluar. Tapi ternyata ada perkecualian Musa dan Elia ketemu Tuhan Yesus, Matius 17. Nah, lalu juga tidak boleh cerai kecuali zina. Ini penting. Jadi tidak boleh, harus prinsip umum ditegaskan. Tapi ada perkecualian. Kalau kita terlalu menekankan prinsip umum, kita mengabaikan kasus-kasus seperti yang terjadi. Tapi kalau kita terlalu menekankan perkecualian dan mengabaikan prinsip umum, kita bisa dianggap mendukung perceraian. Atau mengajarkan perceraian. Kita tidak mendukung perceraian. Kita tetap mau yang prinsip umum ini, tapi ternyata dalam pelayanan kita banyak kasus terjadi yang memang harus kita mencari dasar dalam Alkitab. Seperti ayat-ayat itu tadi. Ya. Ya, kalau saya Pak, selain perzinahan tidak bisa. Mau KDRT, ada orang yang tanya, bagaimana kalau suami saya sudah sampai mengancam nyawa saya? Apakah saya harus ceraikan? Nggak bisa. Lari Kamu aja. boleh lari selamatkan diri, tapi tidak tetap kampung dulu. Ya. Minta perlindungan. Ya, minta perlindungan. Kan kita juga harus mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Jadi sebagai bentuk mengasihi diri, ya selamatkan diri. Tapi tetap tidak menjadi alternatif untuk bercerai. Tidak. Hanya satu kasus itu. Karena kalau kita mau memperluas, ini nanti jadinya segala macam hal bisa menjadi alasan untuk bercerai. Akhirnya orang main hidup perceraian tambah banyak makin hari. Ya. Gitu. Nah, kalau tambahan dari saya, memang Alkitab ini versinya banyak sekali. Ya, bukan berarti salah terjemah. Karena memang itu diterjemahkan seperti Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau kata bahasa Inggris ada today's version yang secara umum ya soal keselamatan, nggak ada perbedaan sama sekali. Tapi begitu masuk kasus khusus, nah menurut saya ingin menghimbau para pengajar terutama. Ketika masuk kasus-kasus khusus, kita tidak boleh menggunakan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau today's version sebagai dasar pengajaran. Nah, kalau kita pengajar kan kita harus punya kemampuan untuk membandingkan berbagai macam terjemahan. Dan kalau saya biasanya dulu Pak Esra juga seorang doktor teologia, saya juga seorang doktor teologia. Waktu saya kuliah teologia, maka begitu ngambil kelas magister aja sudah disarankan ya pakai standarnya King James, karena itu dari bahasa Masoret, bahasa Ibrani pertama, lalu dikanonkan, maka turunan pertama bahasa Inggrisnya adalah King James. Maka kalau ada perbedaan berbagai versi, memang kalau paling baik kembali bahasa Yunani Ibrani. Tapi minimal dengan King James-nya, sehingga hal-hal yang menyangkut pengajaran dan ada sebuah terjemahan seperti hal ini gitu. Kita nggak boleh terjemahan yang memang bahasa sehari-hari digunakan untuk orang awam membaca yang terutama mengenai keselamatan, tapi begitu masuk dogma yang alangkah baiknya kita pegang ke bahasa asli ya Pak ya. Ya, dan memang kalau seperti Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari memang tidak dimaksudkan untuk mengartikan kata per kata secara harfiah, tidak. Ya. Dia lebih kepada pengertian, dan kadang-kadang karena dia lebih kepada pengertian, maka itu melibatkan di dalam pikiran penerjemah memasukkan penafsiran ke dalam terjemahan. Nah, masalahnya tafsirannya si penerjemah itu benar apa tidak? Nah, ini jadi repot. Ya, jadi memang ya kalau hanya untuk mengerti oke, tapi kalau untuk studi umum lah ya, tapi untuk para pengajar nggak boleh menggunakan itu sebagai dasar ya. Ya. Oke, dalam hal ini kita sepakat. Yang masih berbeda pendapat sedikit ya dalam hal perkecualian tadi, saya masih mengizinkan perkecualian itu walaupun selingkuh fisik, tapi kalau pasangan minta ampun, saya masih bilang enggak boleh karena bukan bejat, dia jatuh dalam perselingkuhan, harus diampuni, kecuali memang sudah bejat. Oke, tapi kita sampai di sini sudah ada titik temu. Nah, saya ingin masuk ke bagian kedua nih Pak Isra.
kita semuanya setuju tentu ya, tentunya setuju. Karena justru kita nggak mau antara hukum umum terlalu ditekankan sampai perkecualiannya kita abaikan, apalagi untuk gembala. Sebenarnya saya ini bukan gembala, saya ini pengajar. Jadi sebenarnya bagi saya lebih enak untuk yang hukum umumnya, pokoknya enggak boleh, pokoknya udah gitu. Seminar seperti itu, begitu yang bertanya, sana tanya gembala. Nah, gembalanya pada bingung deh gitu. Tapi akhirnya gembala-gembala ini baliknya ke saya juga gitu. Jadi nggak tahu berapa ratus gembala yang menghubungi saya, karena emang saya melayani semua denominasi. Akhirnya saya menjadi pengajar yang sedikit moderat. Pengajar yang mulai masuk praktisi, apalagi terlibat konseling. Nah, kita sepakat bahwa selingkuh itu dosa, karena ada ayat jangan, selingkuh itu dosa. Bercerai itu dosa, karena ada ayat jangan bercerai. Atau Tuhan membenci perceraian. Saya ilustrasikan dengan bercerai itu ya sama dengan membunuh. Jadi ya jangan membunuh, membunuh ya dosa. Jangan bercerai, ya bercerai itu dosa. Nah, tapi saya mau masuk dalam hal begini. Kita menjumpai orang-orang yang sudah bercerai. Ya, tentu harus ada solusi. Jadi saya juga kadang-kadang ketemu dengan gembala-gembala yang saya sebut, istilah saya tadi, ini gereja baru, gitu ya. Gereja modern ya. Saya diskusi sama mereka, Pak Jarod nggak bisa terlalu kaku begitu dong Pak. Saya ini gembala, Bapak ngajar habis itu pergi. Saya dijumpai jemaat terus, gimana Pak saya bisa diberkati apa enggak? Gimana Pak saya bisa diberkati enggak? Jadi Pak Jarod harus membedakan antara hukum jangan bercerai dengan kasus-kasus yang sudah bercerai dan butuh solusi. Nah, maka sekarang juga saya mau bawa masalah ini ke Pak Isra. Tapi saya menggunakan ilustrasi begini, anggap aja kita nggak bicara perceraian, kita bicara membunuh. Gitu kan. Ya udah pastilah membunuh itu dosa. Tapi kalau ada orang setelah membunuh, kayak Paulus, ya waduh, orang-orang Kristen ditangkapi, dibunuhi, dianiaya. Lalu dia bertobat, gitu kan. Ada orang bercerai karena dulu dia bukan orang Kristen atau ya Kristen tapi nggak lahir baru, jadi sama aja pokoknya agama lah gitu, agama apapun juga gitu. Dia bercerai lalu dia bertobat. Nah, pertanyaannya adalah kalau ada orang yang sudah pernah bercerai lalu sekarang mau menikah lagi, minta diberkati, gimana nih Pak sikap gereja yang paling baik dalam hal menghadapi hal ini? Analisa apa, data apa yang perlu dikorek sampai seorang gembala atau kalau Pak Isra ada orang dari Jakarta pindah Kupang gitu ya, minta diberkati gitu, dan dia jujur pernah Pak dulu udah menikah, gimana Pak? Saya pasti akan lihat, itu perlu diskusi yang cukup panjang, mencari tahu dulu dia cerai karena apa. Oke. Ya, nah kan ada dua kemungkinan saja, dia cerai bukan karena zina atau dia cerai karena zina. Nah, mari kita bahas kasus ini satu persatu. Kalau misalnya dia cerai bukan karena zina, ya karena KDRT atau apalah begitulah, pokoknya macam-macam tidak cocok, lalu akhirnya cerai. Terus pulang balik yang lama. Ya, nah semestinya itu berarti bahwa menikahkan dia itu artinya sama dengan merestui terjadinya perzinahan. Melegalkan perzinahan. Melegalkan perzinahan. Oke. Nah, tapi harus dilihat dulu sekarang gini. Dia masih bisa dinikahkan kalau dia cerai bukan karena zina, tapi sekarang harus cari tahu, dia memang pernah cerai bukan karena zina, tapi sekarang mantan suami atau mantan istrinya tuh masih hidup atau tidak? Oh, oke. Ya. Kalau ternyata mantan istrinya masih hidup atau mantan suami masih hidup, dia nggak bisa dinikah. Dia jawabnya gini. Kalau ternyata karena sudah mati, oke boleh. Ya, gitu. Jawabnya nggak tahu. Nah, lalu kedua, sebenarnya bisa juga pasangan belum mati itu bisa dinikahkan tergantung pasangan itu sudah nikah atau belum. Oke, kalau dia sudah nikah berarti sudah berzina. Ya, kalau pasangannya nikah berarti pasangannya berzina, maka dia menjadi bebas. Oke. Tapi kalau misalnya pasangannya belum nikah, dia nikah duluan, dia yang berzina. Jadi doa aja supaya dia duluan ya. Ya, makanya saya bilang, kalau sampai saudara bercerai, dan ternyata masing-masing itu umur panjang, ya bertahanlah. Artinya tidak bisa dia dan tidak nikah, ya tunggu siapa mati duluan. Oh, emang itulah. Pokoknya yang menikah duluan itu adalah berzina.
Kalau pasangannya belum menikah lagi kan makanya pulih, makanya balik gitu, pemulihan yang terbaik ya. Ya, jadi karena itulah maka kalau sampai misalnya pasangannya belum nikah dan masih hidup, saya tidak akan mau memberkati. Oke. Karena memberkati dia sama dengan saya memberkati orang yang berzina. Oke, setuju. Ya. Ya. Oke. Tapi kalau misalnya kasusnya dia cerai karena zina. Cerai karena zina ini harus cari tahu lagi. Pihak yang berzina ini siapa? Iya, iya, iya. Kalau dia sendiri yang berzina, nggak boleh. lalu dia ceraikan, nggak boleh. Itu namanya dosa 2 kali. Kecuali dia pihak korban. Jadi pasangannya yang berzina, lalu dia menceraikan atau dia diceraikan, nah artinya dia ada pada pihak korban, maka dia boleh dinikahkan dan itu bukan zina. Ya, jadi ini memang kalau terjadi kasus begini kita harus butuh waktu yang panjang untuk bercakap-cakap, untuk mencari informasi. Kadang-kadang dia bisa tipu kita juga. Iya, makanya paling dia bilang nggak tahu kemana, cari pulang kampung, pulang ke rumah. Mertua, masa orang nggak bisa dicari pada zaman sekarang gitu kan? Ya. Makanya pernah terjadi kasus seperti itu di dalam gereja saya. Ya memang mantan suaminya sudah tidak jelas di mana, tapi perlu saya tetap minta cari informasi. Kita perlu, karena kalau tidak kita salah di dalam kita memberkati orang tahu-tahu berzina. Melegalkan perzinahan. Ya. Oke, nah ulangan 24 menarik, banyak menjadi pertanyaan juga. Ini sering saya jumpai. Jadi, Pak, saya dulu tinggalkan istri saya, lalu saya menikah lagi sama orang lain. Lalu bahkan saya pindah agama. Akhirnya saya menyesal bahwa perbuatan saya ini salah. Akhirnya saya cerai lagi dan saya mau kembali kepada istri saya. Nah, istrinya baca ulangan 24 ini nggak berani untuk terima suaminya balik. Bahkan akhirnya dia konsultasi ke gereja, dua pendapat. Jadi istri atau suami yang sudah cerai, pergi kawin sama orang lain, terus balik lagi, boleh nggak diterima dia, Pak? Kalau si yang mau menerima ini dia selibat nih, dia nggak menikah lagi, tapi pasangannya sudah menikah lagi sama orang lain, terus mau balik. Ya. Ulangan 24 kan nggak boleh nih. Nggak boleh. Nah, kalau saya karena memang ada ulangan 24 nggak boleh, ya mestinya nggak boleh. Udah no excuse ya. Alkitab Perjanjian Lama masih berlangsung, yang digenapi cuma keselamatan gitu ya. Ya. Nah, terus memang kita ya untuk pemulihan, untuk kasih, tapi kita memang harus menyadari bahwa kasih tidak boleh menabrak kebenaran. Ya. Nah, bahkan kalau kita melihat bagaimana Alkitab berbicara soal kebenaran dan kasih, kelihatannya Alkitab menekankan kebenaran di atas kasih. Dalam Yakobus pasal 3 ayat 17 dibilang hikmat dari atas pertama-tama murni, setelah itu baru pendamai. Jadi damai atau kasih itu diletakkan nomor 2, tapi kemurnian ya itu nomor 1. Jadi kita tidak bisa atas dasar kasih menabrak kebenaran. Karena itu memang menjadi sulit bahwa memang pada saat mereka mau rujuk setelah terjadi pernikahan, ayat itu memang melarang. Kalau kita atas dasar kasih mau melakukan itu, artinya kita menabrak ayat itu. Demi kasih, kita mengorbankan kebenaran. Jadi kalau pihak saya, kalau pandangan saya tetap tidak menyetujui terjadi rujukan seperti itu. Nah, kasih tidak berarti harus menerima kembali, dan kalau tidak menerima kembali, tidak berarti tidak mengasihi. Memang itu resiko perceraian. Resiko perceraian. Karena itu saya bilang, sendiri. Sebelum bercerai, pikir-pikir baik-baik dulu, jangan sampai ya kamu mau balik tidak bisa lagi. Ya itu salah satu resiko perceraian. Orang ya, supaya yang mau bercerai itu mikir konsekuensi. Cerai bukan solusi, ya cerai bukan solusi, maka dilarang karena dampaknya rumitnya minta ampun. Oke. Untuk hal ini cukup untuk ulangan 24. Saya masuk lagi ya Pak ya untuk bagian terakhir nih untuk masih kelompok dari pemulihan. Ya. Kalau orang misalnya dulu pembunuh, ya, pemabuk, perampok, bertobat, banyak yang jadi pendeta. Tapi Alkitab juga ada rambu-rambu dalam hal menjadi seorang gembala, yaitu harus seorang suami dari satu istri,
tidak bercacat dalam keluarganya, sehingga ketika orang bercerai atau orang menikah pernikahan kedua, tentu melayani sih pasti boleh, semua orang boleh melayani kan, orang bertobat juga boleh melayani, orang bercerai kan kita bukan berarti kita membolehkan perceraian, sama dengan kita tidak akan membolehkan pembunuhan. Tapi kalau orang pernah kawin cerai, apalagi dulunya bukan orang Kristen, dan dia bertobat. Nah sekarang solusinya terutama dalam hal gini, dalam hal orang itu boleh melayani nggak, terutama kalau untuk menjadi seorang pendeta, apalagi gembala. Kalau menurut saya, dia ya ini karena kasusnya kan karena saya bilang ada perkecualian tadi, maka memang seringkali ada orang yang bercerai tidak sah karena dalam perceraian yang bukan karena zina, tapi ada yang seperti kasus kita tadi. Jadi kalau misalnya orang itu dia pernah bercerai karena zina, misalnya pasangannya berzina lalu akhirnya dia menikah lagi, bagi saya dia sama sekali tidak salah. Karena dia tidak salah, maka dia tentu boleh jadi penilik jemaat. Tapi kalau yang pernah bercerai bukan karena zina, nah maka menurut saya dia tetap bisa melayani, tapi tidak bisa menurut sebagai jabatan gereja seperti diaken atau gembala dan lain sebagainya. Karena memang Alkitab mengatur demikian. Ya, karena ya dalam 1 Timotius 3 ayat 2, ayat 12, supaya seorang penilik jemaat harus tak bercacat. Karena itu kan memudahkan untuk serangan terhadap dia di kemudian hari. Jadi menurut saya melayani secara umum boleh, tapi menduduki jabatan di gerejawi, kalau perceraiannya itu tidak sah, bukan karena zina, maka dia tidak boleh menduduki jabatan. Tapi kalau ternyata dia sah, seperti karena istrinya berzina atau suaminya berzina, ya maka dia tidak bersalah berdasarkan Matius 5:32 dan 19:9, dia boleh menduduki jabatan gereja. Ya, toh pelayanan juga bentuknya banyak ya Pak Isra ya. Jadi, ya. Oke. Ini bagian terakhir dari talk show kita. Ya. Sekali lagi bukan berarti saya atau Pak Isra juga, saya kira sama-sama, kita tidak menyetujui, tidak mengarahkan, tidak menganjurkan perceraian. Itu dosa jelas. Nah, sekarang masalahnya banyak orang datang sama kita tuh setelah berdosa. Suami istri menikah, cerai, masing-masing sudah menikah juga, lagi cerai lagi. Nah, pokoknya datang sama kita ini sudah pernikahan kedua, udah pernikahan ketiga. Lalu ditanya pasanganmu gimana? Ya sudah menikah lagi juga, udah punya anak. Saya udah punya anak juga. Sekarang dia datang dan bertobat. Minta untuk pernikahannya diteguhkan, diberkati. Karena selama ini dia tertuduh bahwa ini udah dalam perzinahan, karena ini adalah pernikahan yang kedua. Dia mau balik, nggak bisa juga. Pasangannya juga sudah menikah lagi, udah punya anak. Tapi sekarang dia bertobat sungguh-sungguh. Saya tahu bahwa dulu ini bejat, ini kebejatan seksual. Saya hidup dalam perzinahan, tapi saya udah punya anak ini. Bahkan ada kasus yang udah punya cucu. Tapi saya sekarang mau masa tua saya ini damai di hadapan Tuhan. Pak Jarod, saya minta pernikahan saya sekarang ini diberkati. Nah, kalau orang berdosa kan diampuni, Pak. Orang maling diampuni. Masa orang cerai nggak diampuni? Bukan berarti kita mendukung perceraian, ya. Dan apalagi kalau ada orang yang niatnya licik nih. Oh, ternyata ada solusinya. Ya udah, gue cerai aja. Ntar gue bilang begitu. Itu orang licik yang minta ampun. Ini kita berbicara tidak untuk maksud itu. Kita tahu sama juga kalau gitu saya bunuh aja, nanti bakal diampuni gitu. Ya. Ada orang bercerai, sudah terjadi menikah lagi, udah bertahun-tahun hidup, lalu sekarang dia datang, Pak, berkati pernikahan saya, Pak. Saya mau akhir hidup saya ini dengan rasa damai, nggak ada rasa tertuduh. Kuduskan pernikahan kami, Pak. Gimana, Pak? Karena saya bilang tadi ya, bahwa sepanjang kasusnya suaminya masih hidup, dia tetap terikat dengan suaminya. Sehingga tetap hubungan itu tetap sebagai perzinahan. Kecuali suaminya memang sudah mati atau suaminya sudah menikah lagi. Nah, sekarang suaminya udah menikah lagi nih. Udah menikah lagi, maka dia datang. Maka dia boleh. Kita kan? Lalu suaminya udah menikah lagi, dia juga sudah menikah lagi. Ya. Okay. Nah, sekarang kalau memang suaminya sudah menikah, itu kan artinya menikah lagi setelah bercerai itu kan zina. Ya. Siapa nikah duluan? Katakanlah yang nikah duluan, dia yang datang sama kita nih. Oke, dia nikah duluan. Artinya sekian lama di dalam perzinahan, toh sekarang suaminya juga sudah nikah. Ya. Sudah nikah, maka artinya adalah bahwa dia kehilangan kesempatan untuk hidup benar di hadapan Tuhan sampai akhir hayatnya.
Nah, maka di sini kita sebagai pelayan Tuhan, kita juga tahu bahwa memang kita makanya perlu session di mana dia harus menyadari betul-betul bahwa dia memang betul-betul hidup dalam perzinahan sekian lama. Menurut saya tidak ada solusi lain dalam kasus semacam itu. Karena kalau kita biarkan, ya dia tetap di dalam perzinahan. Nah, maka menurut saya disitulah pelayanan kita untuk memulihkan dia, di mana dia sadar kita menuntun dia sadar mengaku semua dosa di hadapan Tuhan. Dan kita berdoa untuk pengampunan. Tidak ada dosa apapun yang tidak bisa diampuni kecuali hujat terhadap Roh Kudus. Jadi sekalipun yang penting dia menyadari. Karena toh mau balik apapun dia tidak ada jalan lain lagi. Satu-satunya pemulihan bagi dia adalah dibawa kepada Tuhan memohon pengampunan dan hidup. Ya, kita berkati dia. Ya. Orang yang katakan udah membunuh 50 kali lah, kata pembunuh berdarah dingin, bejatnya luar biasa. Dia bunuh dengan disiksa, itu kan dosa yang luar biasa. Dan dia minta ampun, tidak akan membunuh lagi. Sama juga, ini orang yang bercerai ini, tapi ini kamu terakhir ya, kalau dia misalnya masih muda nih, ini kamu tidak boleh bercerai lagi. Ini bejat seksual. Kamu sudah menghidup dalam kebejatan. Dan dia ngaku, betul saya bejat. Saya sekarang pasrah sama Tuhan, mau suruh balik pun saya balik, tapi tidak bisa. Jadi, nah, ada beberapa saya diskusi dengan teman-teman yang lain juga, ada yang memberikan, akhirnya ini menjadi pengertian saya juga, ya mengambil ayat yang memang sepertinya keluar dari konteks, tapi bisa diambil esensinya. Ya, itu dosa, seperti Tuhan Yesus katakan dosa, tapi jangan berbuat dosa lagi. Hidup dalam keadaan seperti dipanggil. Dulu kamu beragama, tapi nggak lahir baru. Atau dulu kamu agama lain, maka kawin cerai. Nah, sekarang kamu datang sama Tuhan dalam kondisi yang seperti sekarang ini, maka dalam keadaan seperti ini kamu dipanggil. Kalau dulu kamu kawin cerai, sekarang tidak boleh lagi sama sekali. Lalu dengan pertobatan yang sungguh-sungguh itu, gereja atau pendeta berani meneguhkan pernikahannya. Kira-kira begitu ya, Pak ya? Saya setuju demikian. Ya. Oke, Pak Isra. Dari pertanyaan saya, terjawab sudah ya. Saya hanya ini kalau ada hal lain yang Pak Isra mau tambahkan sebagai akhir sesi mengenai perceraian ini yang tidak saya tanyakan, tapi Pak Isra menganggap ini perlu saya sampaikan mengenai perceraian. Silakan Pak. Ya mungkin saya hanya memberikan beberapa pesan saja untuk ya mungkin kalau ada orang lain melihat percakapan kita, bagi suami istri yang sedang mempertimbangkan bukan zina. Berhati-hatilah bahwa konsekuensi dari perceraian itu besar sekali, berat sekali. Pertama itu dosa di hadapan Tuhan, karena Tuhan benci perceraian. Dan karena itu buanglah alternatif perceraian di dalam pikiran saudara. Kalau saudara tetap mau cerai, ingatlah bahwa saudara tidak boleh menikah lagi sampai pasanganmu mati atau nikah duluan. Atau saudara yang akan nikah duluan dan dengan demikian saudara berzina. Karena itu bagi suami istri yang punya masalah rumah tangga yang berat dan sedang mempertimbangkan untuk bercerai, buanglah pemikiran tentang itu. Karena perceraian bukan solusinya. Kedua, bagi yang sedang pacaran dengan orang yang pernah cerai, ya, selidiki sungguh-sungguh alasan kenapa pacar saudara itu bercerai. Karena jikalau bukan karena zina, maka saudara lanjutkan hubungan itu, saudara akan hidup dalam perzinahan kalau saudara menikah dengan dia. Ini untuk anak-anak muda yang mungkin lagi pacaran sama orang yang pernah berkeluarga. Jikalau perceraiannya karena zina, ya lihat lagi alasannya. Jangan-jangan dia yang berzina. Kalau dia berzina, menikah dengan dia juga perzinahan. Bagi orang tua, keluarga, ya, kalau sudah berencana menikahkan anak saudara mungkin ya dengan orang yang pernah cerai, tapi bukan karena zina, maka melanjutkan rencana nikah itu sama dengan berzina. Jadi sebaiknya batalkan. Wow. Ya, karena daripada masuk kepada pernikahan, ternyata itu perzinahan. Karena itulah hukum firman Tuhan begitu. Ya. Dan juga tidak kalah penting bagi kita, para pendeta, para hamba Tuhan, jangan buru-buru menikahkan jemaat yang pernah bercerai. Kita butuh selidiki apakah perceraiannya benar atau tidak, apakah dia pihak korban atau pihak yang bercerai. Itu perlu penelitian. Kalau tidak, kita angkat tangan berkati, tapi itu perzinahan. Biarpun pendeta angkat tangan berkati, Tuhan tidak berkati, karena itu perzinahan. Ya. Nah, terus untuk
kalau menurut saya karena ada perkecualian itu, maka untuk semua kita, jangan buru-buru terlalu memandang negatif atau menyalahkan orang yang bercerai. Karena belum tentu dia salah. Ya, belum tentu dia salah. Bisa jadi dia diceraikan setelah pasangannya berzina. Kita menyalahkan dia dalam kasus seperti itu membuat dia bebannya tambah berat, padahal dia sama sekali tidak salah apa-apa. Jadi memang harus lihat kasus per kasus. Tidak bisa melihat langsung ini langsung kita judge. Padahal seperti orang tanya saya kasusnya Pak Ahok itu bagaimana? Karena saya tidak tahu persis kasusnya, ya kita artinya asumsinya adalah bahwa dari tuduhan Pak Ahok bahwa pasangannya ya selingkuh. Menurut saya juga selingkuh saja itu belum menjadi dasar perceraian. Kalau hanya selingkuhnya hanya ya WA atau apa, ini harus terjadi perjinahan fisik. Jadi kalau hanya selingkuh tapi belum sampai terjadi perjinahan fisik nggak boleh. Nggak boleh menjadi alasan perceraian. Nah, makanya saya banyak ditanya tentang Pak Ahok ini bagaimana. Ya, saya juga nggak tahu. Kalau ternyata betul mantan istrinya memang terbukti betul-betul pernah terjadi perjalanan fisik, ya dia melakukan langkah itu. Saya nggak bisa salahkan dia. Tapi kalau itu tidak benar, berarti dia sedang hidup dalam perzinahan. Ya, kalau sampai tudingan dia itu tidak benar. Ya, nah itu memang menjadi pro kontra, apalagi perceraian misalnya tidak benar, perceraian saja sudah salah, apalagi pernikahan kembali itu zina. Tapi kalau memang dia dasar yang dia pakai itu bisa dibuktikan benar, ya memang dia cerai dan menikah lagi, saya tidak bisa persalahkan itu. Ya. Dan mungkin juga yang terakhir mungkin penting juga bagi kita semua. Marilah kita banyak berdoa untuk rumah tangga Kristen ya, karena ya supaya terhindarlah dari perceraian. Karena kita tahu juga bahwa sekalipun ada perkecualian, tapi bagaimanapun juga efek negatif dari perceraian itu besar. Bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi apalagi kalau punya anak-anak. Punya anak-anak, ya saya kira kalau Pak Jarod melayani dalam bidang keluarga, lebih banyak tahulah tentang efek psikologis dari perceraian. Jadi ya marilah mungkin kita menyisipkan salah satu pokok doa kita, doa syafaat kita lah untuk keluarga-keluarga Kristen supaya terhindar daripada perceraian. Kalaupun terjadi perzinahan dan Alkitab memberikan perkecualian, jangan buru-buru masuk kepada pilihan itu. Ya, kita memberikan ruang kepada kemungkinan lain bahwa ternyata ada pertobatan, ada pengampunan, ada penerimaan kembali. Ya, itu bisa terjadi. Sehingga jangan sampai kita terlalu cepat untuk sampai pada perceraian. Bagi saya, perkecualian perzinahan dalam Matius pasal 5 itu dan 19 itu hanya langkah atau step terakhir setelah semua upaya ini tidak berhasil. Nah, itu lebih kepada pesan-pesan saja kepada para pendengar. Ya, terima kasih Pak Esra Soru untuk perbincangan kita. Jadi, semua teman-teman yang menyaksikan pembicaraan ini, semakin jelas bagi kita betapa sakralnya itu pernikahan. Sehingga perceraian yang adalah sebuah dosa, sekalipun ada perkecualian, itu bukan alternatif pertama, itu bukan pilihan. Kalau saya menyarankan buang opsi itu, karena memang kadang Tuhan bisa mengizinkan, seperti ketika bangsa Israel itu minta raja. Tuhan itu marah, Tuhan bilang sama Samuel, mereka memberontak kepada saya. Kasih tahu kalau mereka minta raja, mereka harus bayar pajak segala macam. Lalu Bang Samuel sampaikan itu kepada bangsa Israel. Bangsa Israel menjawab, kami akan tanggung, kami akan bayar pajak. Samuel sampaikan lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan marah betul-betul. Aku raja mereka, saya mau bangsa khusus yang aku pimpin sendiri. Dan mereka melihat tanganku memimpin mereka keluar dari Mesir. Dan sekarang mereka menghendaki raja. Tuhan marah besar. Tapi singkat cerita, ya kata yang digunakannya sama, karena kedegilanlah bangsa Israel akhirnya diberikan izin mempunyai raja. Karena degil, sama juga ketika bercerai itu juga Tuhan Yesus katakan itu karena kedegilan kamu. Jadi itu sesuatu sekalipun diizinkan itu Tuhan itu marah bangsa Israel punya raja. Tapi akhirnya diizinkan, memang ya itulah kebesaran hati Tuhan, kasih Tuhan, hikmat Tuhan. Tapi kalau saya sebagai orang yang lahir baru, yang mencintai Tuhan, nggak mau mendukakan Tuhan, janganlah mengambil opsi yang mendukakan hati Tuhan. Bahkan termasuk seandainya itu pun
dalam sebuah perkecualian. Karena tentu masih ada opsi pertobatan, masih ada opsi pemulihan, ada opsi pengampunan, ada opsi pelayanan pelepasan kalau istilahnya mau digunakan gitu ya, dalam artinya pertobatan yang sungguh-sungguh, yang karismatik menggunakan istilah pelepasan. Jadi dosa apapun ada solusinya. Karena Tuhan Yesus mati untuk dosa apapun. Jadi kalau pasangannya mengalami dosa ini, itu kan ada solusinya. Jadi tetap perceraian adalah bukan solusi. Nah, kecuali sekali lagi, bagi orang yang sudah jatuh dalam dosa pembunuhan. Datang ke gereja, tentu saya tidak akan mengusir orang pembunuh yang bertobat. Ketika orang sudah jatuh dalam perceraian dan sekarang bertobat, menyadari itu adalah kebejatan seksual, tentu juga ada solusi bagi dosa itu. Nah, saya menyarankan untuk betul-betul konseling dengan gembala setempat, ya, karena gembala itu yang tahu detail latar belakang. Kalau sampai gembalanya nggak bisa jawab, nanti biar menghubungi Pak Isra atau menghubungi saya. Tapi Anda harus konseling dengan gembala, ya, supaya gembala itu yang ngerti latar belakang. Saya bukan gembala. Anda bisa alasan begini, saya bilang boleh, ternyata ada informasi yang Anda sembunyikan. Jadi bukan berarti saya nggak mau konselingin, tapi saya menyarankan kalau ada masalah hubungi gembala saudara untuk konseling sungguh-sungguh supaya ada jalan keluar bagi setiap keadaan. Ya, tapi yang belum membunuh jangan membunuh. Yang belum bercerai jangan bercerai. Tapi kalau Anda sudah jatuh dalam dosa pembunuhan, dalam dosa perceraian, dosa apapun, maka datang kepada Tuhan dan hubungi gembala untuk bimbingan. Ya, mari kita berdoa bersama-sama ya Pak Isra ya. Ya, baik Pak. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat pembicaraan kami pada malam hari ini. Dan biar pandangan-pandangan kami atas dasar firman-Mu itu membuat kami lebih paham mengenai aturan-aturan yang memang Tuhan sudah tulis untuk kami pakai sebagai pedoman. Dan juga sebagai pengajar, biar kami memperkaya pandangan-pandangan kami berdasarkan firman-firman yang sudah diungkapkan artinya oleh hamba-hamba Tuhan lain yang sudah mendalami hal itu. Dan untuk para pemirsa yang melihat program ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya Roh Kudus berbicara dan terjadi pemulihan pernikahan. Terjadi pertobatan atas dosa-dosa seksual, atas dosa-dosa perceraian, sehingga orang bisa hidup di dalam penebusan, di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Isra untuk perbincangannya. Terima kasih. Nanti kalau ada topik lain lagi kita diskusi lagi. Iya, terima kasih Pak. Kita kasih salam. Ya, salam. Terima kasih. Ya. Tuhan memberkati.